Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, peserta SAR angkatan ke-12. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan publik serta penyebab dan alternatif solusinya. Di sini kami bertitik beratkan pada pelayanan publik. Next, perkenalan terlebih dahulu. Saya Geri Adijan Graha sebagai moderator beserta 4 orang pemateri. Materi pertama, latar belakang masalah, akan dijelaskan oleh Ibu Eni. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Geri. Untuk latar belakang masalah, yaitu aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah telah menetapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya transparansi, dan rendahnya kualitas interaksi dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai berakhlak belum optimal. Selanjutnya, untuk contoh kasus, ada seorang masyarakat yang mengurus dokumen administrasi di suatu kantor pemerintahan. Namun dalam prosesnya ditemukan pelayanan yang lambat dan berbelit, petugas yang kurang ramah. Selanjutnya, tidak ada kepastian waktu penyelesaian dan kurangnya informasi yang jelas sehingga membuat masyarakat kurang puas terhadap pelayanan ASN di kantor pemerintah tersebut. Itu adalah contoh salah satu kasus yang terjadi akibat kurang optimalnya penerapan nilai berakhlak. Baik, selanjutnya ada analisis masalah dalam kasus tadi yang berkaitan dengan berakhlak. Yang pertama ada dinilai berorientasi pelayanannya. Permasalahannya itu mereka tidak berorientasi pelayanan karena karena pelayanan yang lambat dan tidak ramah. Yang kedua, dalam nilai akuntabel, mereka tidak memberikan kepastian waktu yang membuat masyarakat menunggu dan jadi tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, kompeten. Dalam hal tersebut itu terlihat petugas yang kurang memahami prosedur yang diakibatkan pelayanan lambat dan menjadi tidak optimal. Dalam nilai harmonis, adanya kurang empati terhadap masyarakat, yaitu kembali ke tadi karena pelayanan yang lambat, jadi tidak ada empati terhadap masyarakat tersebut. Pada nilai loyal, terlihat dengan jelas ASN tersebut tidak menjalankan tugas secara optimal. Di nilai adaptif ada yang tidak memanfaatkan teknologi, padahal mungkin jika adanya teknologi yang diaplikasikan pada pelayanan tersebut dapat membuat pelayanan lebih cepat dan lebih efektif. Dalam hal kolaboratif, mungkin bisa dibilang pelayanan lambat tadi itu karena kurangnya koordinasi antar bagian atau seksi yang lemah. Mungkin itu. Oke, selanjutnya yaitu penyebab permasalahannya. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor individu. Contohnya seperti kurangnya kompetensi, rendahnya motivasi bekerja, mindset belum berorientasi pelayanan. Lalu ada faktor kedua yaitu faktor organisasi. SOP tidak berjalan efektif. Lalu ada pengawasan lemah, budaya kerja belum terbentuk. Lalu dan yang ketiga, faktor sistem. Proses birokrasi panjang, minimnya digitalisasi layanan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik. Yang pertama ada penguatan SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan secara berkala
peningkatan kompetensi teknis maupun soft skill, serta pembinaan sikap pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, kualitas pelayanan akan meningkat secara signifikan. Kemudian yang kedua, ada penguatan akuntabilitas. Dalam hal ini, perlu adanya kejelasan SOP, sehingga waktu pelayanan pun dapat ditentukan dengan pasti, serta perlunya transparansi dalam setiap proses pelayanan. Dengan akuntabilitas yang baik, maka masyarakat akan memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Kemudian ada perbaikan sistem pelayanan. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem pelayanan berbasis online, serta penyederhanaan alur birokrasi agar lebih cepat dan efisien. Dengan sistem yang baik, maka pelayan tidak lagi berbelit-belit dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang terakhir ada penguatan budaya kerja. Budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak harus terus dibangun dan diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup sikap ramah, empati, kolaboratif, serta loyal dalam menjalankan tugas. Dengan budaya kerja yang positif, maka lingkungan kerja akan lebih profesional dan pelayanan menjadi lebih humanis. Mungkin sekian pemaparan mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan publik. Untuk kesimpulannya, permasalahan dalam pelayanan publik terjadi akibat kombinasi faktor individu, organisasi, dan sistem. Implementasi nilai berakhlak belum optimal sehingga berdampak pada kualitas pelayanan. Dengan penguatan SDM, sistem, dan budaya kerja, penerapan berakhlak dapat ditingkatkan. Maka akan dihasilkan pelayanan yang baik dan optimal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.